ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ba'dul hukama tu'rifu taubatur rajul bi arba'ati asya awwaluha yamna'u lisan min fudulil wal ghibah wa namim wal gajib wa sani la yura bi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas wa sali ayatruka ashabis su' wa la yashabu ahaduhum minhum wa rabi ayyakuna musta'idan lil maut nadiman ala zanbin wa mustaghfiratin lama ilahi ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim fi suratun Nur wa tubu ilallahi jami'an. Allah Ta'ala berfirman wa tubu ilallahi jami'an. Ya, tobatlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya seluruhnya. Ya. Dari segala waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, kita tobat. Ya, mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu Allah jadikan ya Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Allah jadikan iblis, yang iblis suruh tunduk sama manusia yaitu Nabi Allah Adam alaihi ya suruh tunduk iblis. Ya, iblis inti sujud sama Adam. Iblis ogah. Aneh terbuat dari api, Adam dibuat daripada tuh. Ana khalaqtan minan nar. Ente khalaqtu minan tin. Ente kebuat Adam ya Adam, ente terbuat dari tanah, ana dari api. Paham? Ya. Ini si iblis nggak mau nunduk. Amin Nabi Allah Adam, Sayyidina Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini kita ya, bukan suruh tunduk sama Nabi Allah Adam, suruh tunduk pada Allah Ta'ala. Hei umatku, ya Allah Ta'ala, tubu ilallahi jami'an. Engkau tobat. Inna khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah Ta'ala. Engkau tidak Allah jadikan jin dan manusia kecuali taat pada Allah Ta'ala. Tadi iblis nggak mau tunduk sama Nabi Allah Adam. Ini manusia suruh tunduk sama Allah Ta'ala, ogah. Berarti manusia yang tidak tunduk kepada Allah Ta'ala lebih-lebih kata siapa ya, bukan kata ana. Iya kan? Yo kan gitu. Kan iblis sudah tunduk Adam kan? Oh enggak kan? Ini manusia suruh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak. Seakan-akan pengen hidup lama aja di dunia. Besok dipikir hidup aja. Betul gak? Besok dipikir hidup aja. Yo. Gitu ya. Suruh tunduk amin Nabi Allah SAW, suruh tunduk sama Allah Ta'ala. Oh enggak. Tadi lebih-lebih tadi manusia iblis tadi enggak bertunduk sama Nabi Allah Adam. Ya kan? Manusia suruh tunduk sama Allah Ta'ala. Oh enggak. Berarti tuh lebih-lebih iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita keluarga kita semuanya, orang yang kita kenal baik semuanya, para tetangga kita semuanya, dia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada kata Allah Ta'ala tubu ilallahi jami'an. Ada apa rahasia ketika seorang tobat seluruhnya, rasanya apa ya kata Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal mu'minun. Orang-orang beriman. Ya Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun. Biar engkau bahagia. Siapa yang tobat pasti dibahagia. Ya, makanya Sayyidina Khalil Bangkalan, ya, guru daripada segala guru, ya, patokannya ulama Indonesia, ya, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Siapa yang datang minta amalan ame Khalil Bangkalan, datang dari kesusahan, masalah utang, nggak kerja, ya kan? Segalanya udah dah, banyak urusannya. Dikasih amalan yang sama kepada Sayyidina Khalil Bangkalan. Apa amalannya? Ya, dikasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Amalan yang paling dahsyat istighfar. Ya, mana dahsyatnya amalan? Mana firman-Nya? Tuh. Tadi tubuh ilallahi jami'an. Banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak mohon tobat. Ayyuhal mu'minun. Apabila engkau beriman, kalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, nanti engkau akan bahagia.
nanti hajat yang diinginkan, hajat yang hajat kita minta pada Allah Taala, nanti Allah kok kabul. Utang nggak kelar-kelar, banyakin baca istighfar, banyakin baca istighfar, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasain nikmatnya istighfar, bangun malam habis subuh baca istighfar, ya insya Allah hajatnya kok kabul. Wa qala ba'dul hukama, bagian ahli hikmah ya menjelaskan ya arti tobat yang sebenarnya. Taubatur rajul bi arbatil asya, itu tobat ada 4. Tobat ada 4. Ada 4 perkara. Awaluha yamna'u lisanihi minal fudul wal ghibati wan namimati wal kadzib. Yang pertama, orang yang tobat kepada Allah Taala, ayamna'a lisanihi, ya dia harus bisa menjaga lisannya. Lisannya mesti jaga minal fudul, dari omongan yang kelewatan, omongan yang kelebihan. Apa itu omongan yang kelewatan, yang kelebihan? Wal ghibah wan namimah wal kadzib. Ya, ini orang yang tobat harus bisa menjaga tuh lisannya dari ghibah wan namimah wal kadzib. Ya, ngerasain orang, ngomongin orang, itu ya, ngomongin yang kurang, yang jelek-jelekin dia. Ya, emang dia udah jelek, yang udah jelek susah lagi ya. Ya, udah jelek susah kayak kontrak lagi. Jelek susah kontrak, tengil lagi, aduh. Udah jelek susah ngontrak, tengil, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu ya, jangan omongin dah, liatin aja. Tadi jatuh, ya kan? Tadi terpleset kudu pisang. Yang pertama gibah. Jangan suka ngomongin orang. Yang kedua wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Marah ngundang. Ngarang ngundang. Ini namimah nih. Marah ngundang. Banyak gak sekarang? Sampai sekarang marah Allahu Akbar. Apalagi nih zaman-zaman yang sebentar lagi dibilang apaan? Polres apa Pilpres tuh? Ya, gua nggak tahu deh tuh gituan. Ya, gua nggak paham tentang itu. Aku hanya mendoakan ke siapapun negara yang penting ada kepalanya udah. Ya kan? Siapapun negara yang penting ada kepala. Siapapun presidennya, tetap aja inti balistik sendiri, ya kan? Nggak bawa ngaluh, ya kan? Siapapun presidennya, tetap inti kuota beli sendiri. Kadang ngaruh. Ya, siapapun presidennya tetap kredit nggak bakal lunas, ya sampai mampus. Ya. Siapapun presiden nggak ngaruh, gitu kan? Ya kalau seorang pemimpin bisa membentuk, ya bisa merubah yang rakyat ini susah menjadi nggak susah, baru seorang pemimpin. Ya jangan ngomong doang sebelumnya, nanti rakyat akan hidup bahagia kalau saya jadi pemimpin. Bol kicup. Aduh, nggak bakal terbukti, susah. Ya, gimana? Makanya kata Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali kalau mau wajah, ente mau tahu orang gampang caranya. Kasih dia jabatan, kasih dia seorang pemimpin. Nanti ente tahu dia, siapa sebenarnya dia. Itu, mau tahu dia, saya kasih tuh pemimpin jabatan. Bisa gak? Gak usah bikin jabatan negara, jabatan rumah tangga kita bingung, ya kan? Terus jabatan negara lagi, RT kita bingung, RW kita bingung, betul gak? Itu terlalu tinggi, itu. Makanya Sayyidina Ali mau tahu orang, mau tahu dia siapa, kasih dia jabatan. Ya pasti tuh kelihatan tuh, nggak, ya remang-remang dah, ya kan? Tuh. Terus yang pertama tadi kata Badul Hukama, syarat tobat ada 4. Yang pertama awaluha yamna'a lisanahu minal fudul wal ghibah wan namimah wal kadzib. Bisa jaga lisannya daripada ghibah, namimah, marah undang. Ya, jangan nemenin dia lu. Emang kenapa? Kadang-kadang orang ngaji,
Ini kadang-kadang nih yang sampai sekarang nih terjadi, habis ngaji ketinggian sih, itu nggak mampu. Tuh guru ngajarin dia 1 jam, dia ngajarin ilmu 1 jam, ketinggian ngajinya. Itu kelar ngaji ngomongin orang, tuh dia gimana tuh ya, tuh dia bininya gimana tuh ya, tuh dia mau tetangganya gimana tuh ya, begitu banget orangnya ya. Tuh padahal habis ngaji dia gibah. Terus yang kedua dia namimah, lu jangan temenin dia. Kenapa temenin dia? Dia tiap nongkrong gak bawa rokok. Duh, bawa peler doang dia. Duh, emang dia anak monyet orang. Betul gak? Tuh, jangan temenin dia lah. Tuh, ntar pulang kita kerjaan sendalnya kita umpetin. Ini kan masih banyak yang begini nih. Tuh, diuji dah gara-gara duit. Jangan temenin dia. Kemarin duit maulidnya dimakan. Tuh. Duit maulid dimakan. Makanya kalau duit maulid habisin buat Rasulullah. Lu minta ke sono kemari buat nama Rasulullah, tapi masih sisa lu nggak habisin buat Rasulullah, nggak malu sama Nabi Muhammad. Lu bawa Nabi Muhammad, ya dibawa Nabi, bawa proposal, ini buat maulid. Tuh, tapi lu telan, ya kan, nggak malu bawa nama Nabi. Kayaknya ngaji yang bener gitu ya, dibawa nama Nabi, bawa proposal ke nomor ini maulid. Habisin. Kalau punya ada niat maulid, kita proposal sama tetangga, biar tuh tetangga yang ngasih benar-benar dia dapat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh nggak percuma, wah sisa, tuh beliin ampli buat jalan-jalan, boleh bego. Ya, lu kita proposal Nabi Muhammad mau nyenengin umatnya lewat lantaran proposal, lewat lantaran maulid inti. Tuh dia nyenengin umatnya, kali umatnya ada yang kelaparan, kali umatnya nggak ada yang sekolah, kali umatnya ngaji di tiap ngaji, ya bertahun-tahun ngaji nggak pernah tahu gurunya, kali dia mau kasih lot itu, betul kan? Dia nggak tahu. Tuh jangan lu habisin beli kesono kemari. Kalau mau beli MP, lu mau jalan-jalan modal sendiri, jangan buat kecewa Nabi Muhammad. Makanya ngaji jangan nanggung. Itu Rasulullah udah segalanya buat kita, ya kita nggak segalanya buat Rasulullah. Ya makanya Rasul yang diingat apanya? Umatnya. Kita yang ingat Rasulnya. Ya ummati 3 kali. Umatku. Kita Rasulnya yang terus cari proposal buat kenyang perut. Bangga si bego. Jangan. Yo, najis tralala yang begitu ya kan. Yo, nggak pantas. Jangan pernah ikutin begitu. Kita alhamdulillah syukurillah. Ya kita bikin maulid tiap tahun, kita maulid. Ya dari mulai kecil-kecilan sampai gede-gedean. Ya tak pernah kita makan. Tuh. Ada juga makan, ya kita kasih tetangga, tuh, ya alhamdulillah kelar. Jangan kayak proposal segalanya. Proposal tetap sama murid-murid, ya sama murid-murid kita yang kita kenal baik tuh murid, sama tetangga kita yang kenal baik, ya itu jangan kita minta dikasih kita terima, gitu kan alhamdulillah. Ya murid nggak tahu mau pakai aneh doang kan. Yang penting yakin pada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala pasti ada jalannya gitu. Kadang-kadang maulid proposal duitnya di bawah, bentar lagi bulan maulid nih ya, insyaallah Pak, insyaallah kita manggil siapa ya? Ustazah Bolot, Ustazah Malih tar. Allahu Akbar. Tuh yang pertama itu ya. Yang kedua, wasani alla yura fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas. Enggak boleh nih. Nih qalbinya yang kedua, di hati ini mesti sepi. Hatinya mesti sepi dari apa ya? Hasad. Apalagi adawah. Buangin nih sifat hasad, sifat adawah, permusuhan di hati buang. Buang jauh-jauh, enggak boleh ada sifat hasad, enggak boleh sifat adawah. Ya ada nas pada manusia. Ya, sifat adawah, sifat hasad, sifat dibenci manusia hilangin. Ya kan? Ini kadang-kadang ya Allahu Akbar. Makanya Rasulullah SAW di surat apa? Di surat Al-Hasr apa ya? Asar. Muhammad Rasulullah surat Al-Hasr kan? Surat Al-Fat sih. Oh, surat Al-Fat. Ya, surat Al-Fat kan jelas. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu siddu 'alal kufar ruhama bainahum, ya kan? Muhammad Rasulullah walladzina wasyiddu al kufar ruhama bainahum, ya kan? Rasulullah keras sama orang-orang yang diperpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi baik sama orang-orang yang dia
Ya, dia baik sama Allah Ta'ala, dia taat kepada Allah Ta'ala, dan dia bilang beriman dia kepada Allah Subhanahu. Tuh, ini yang benci. Ya sama-sama Islam. Terus pulang ngaji, lu pulang sholat, masih nyimpen asat, masih musuhan. Ya kan? Bingung, lu ngaji tiap hari, sholat tiap hari, nggak membentuk. Ya, mungkin lu kurang ngerti sama itu majlis taklim. Ya, mungkin nggak niat jalan. Kayaknya niat ngaji, niat ngilangin kebodohan, niat takarrub ilallah. Yang pertama niat kebodohan, yang kedua niat takarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Segala apa yang nggak tahu kita ngaji, kita tahu, kita amalin, berharap dengan mengamalkan tadi kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu, jangan sekedar ngaji, bukan yang penting ngaji. Itu kenapa bukan yang penting ngaji? Emang ngaji sudah menjadi kewajiban muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim, wajiban. Ya, sebelum sholat ngaji dulu, sebelum sholat, sebelum puasa ngaji, sebelum sedekah ngaji. Orang otaknya dunia mulu sih. Wow, sedekah Jumat berkah, bal kebok, ngaji bego. Ngaji dulu. Ntar lo orang sedekah, ntar nggak balik gimana? Ya, kan yang dari Imam Ghazali bilang ibadah lil khauf. Kalau orang ibadah karena dia takut kepada Allah Ta'ala, yurusul qanut, akan menimbulkan sifat putus asa. Gue pikir dengan sedekah duit gue berlimpah, Allah balikin berlipat berjatah. Bukan kagak. Orang nggak pernah sadar, dikasih ruh, dikasih nikmat. Tuh, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba ini cuma dua. Yang hamba beriman ya, nikmat iman, nikmat sehat. Oh, udah dua tuh. Ente banyak duit misalnya, ya kan? Tapi Tuhan itu babi. Wah, Tuhan itu babi, Tuhan ente. Nah, babi Tuhan ente. Hidup ente serodok sono, serodok sini. Paham? Hidup ente serodok sono, serodok sini. Apaan ente makan? Dari waktu panggilan dari mau 5 waktu ente nggak pernah denger. Omong ente budak. Tuh dikatakan Tuhan ente babi tuh. Ya kan? Tuh ente wah. Tuh ini duit ente banyak, tapi ya hati ente nggak sehat. Itu makanya jaga sehat kita sebelum datang sakit nih. Tuh, jaga iman kita nih. Jangan tergelincir nih iman. Itu kan gampang. Model-model kayak inti. Orang setengah nggak mampu, udah setengah nggak mampu. Nggak inti ya Allah. Ya, gampang udah merokok sebatang nggak iman inti itu balik. Itu kan. Loh, makanya dia dijaga mohon dengan ngaji ini, dengan kita niatkan ngaji, menghilangkan kebodohan, dengan kita takarrub kepada Allah Ta'ala, ya mendekatkan diri dengan segala dengan ilmu yang kita dapat, berharap ya Allah bisa mengamalkan tadi, dengan bisa mengamalkan kita bisa dekat kepada Allah Ta'ala, biar iman dan akidah kita wah tuh tadi itu orang yang beramal tadi itu nggak ketemu rezekinya ya, makanya dijelaskan tuh. Besok dah nih bacain dah, lagi jelaskan apa sih makna bahagia dalam kitab Tajul Arus ya. Tajul Arus karangan Alif Billah Al Syekh Imam Ahmad Ibn Muhammad Abdul Karim. Tajul Arus dikit aja, buka dikit aja. Apa sih artinya farah? Al farahi, bahagiaan. Kebahagiaan itu kasir min al-infaq dan nair wa darahim. Bukan seseorang yang mengimpakkan ya hartanya, dirhamnya, duitnya, bukan itu. Walakin man anfaqa ruh qalil. Orang yang bahagia itu orang yang mengimpakkan ruh yang sedikit. Bagaimana dia bisa mengamalin ruh yang Allah berikan, dia bisa manfaatkan. Yang mana yang namanya ruh kita nggak pernah tahu kapan tuh dicabutnya ruh. Nggak ada yang namanya ruh kita nggak sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Ini baru namanya orang bahagia. Bukan yang orang kasir min ampakin dana irwa darahim. Makanya ngaji jangan fikih doang, pakai tasawufnya. Oh, tasawufnya begini. Gitu kan? Fikihnya gini. Tuh, otak lo. Kita orang udah sujud, orang udah mau ngaji, mengamalkan ilmu, itu orang kaya. Orang bisa memanfaatkan ruhnya untuk yang manfaat, itu orang yang kaya. Bagaimana ruh kita? Ya, makanya ruh hanya untuk sholat. Ya, sholat yang akan ketemu kalau dia nggak ngaji. Ruh dari ngaji tadi terbentuk tuh sholat tuh. Kalian ngaji kewajiban.
Ya bentuknya ngaji tadi sholat tuh. Tadarruan. Ya doanya wa khufyatan. Gitu. Tuh. Itu ya, jadi yang namanya bahagia bukan kasir min anfaqi danair wa darahim walakin man anfaqa ruh qalil. Jangan jadi orang ahmak. Man mata waladuhu wa jala yubki alaihi wala yubki ala ma fatuhu min Allah azza wa jalla. Nanti ini orang yang dikata ahmak, apa itu ahmak? Gitu tuh orang ahmak. Ya, orang ahmak orang gitu. Namanya orang ahmak. Jangan jadi ahmak. Ya, kalau bahasa Jawanya bahasanya bintu. Ahmak bahasa Jawanya bintu. Inti kau paham bintu. Paham? Ini kalau yang luar pasti itu bilang aja Beni Soeharto bukan. Bodoh ya goblok ya goblok. Maknanya itu bintu. Maknanya bodoh, ahmak. Maknanya ahmak. Oh ya goblok. Tuh. Ini namanya bintu. Itu bahasa Jawa, itu yang paling sebentar politik. Oh ya goblok. Ahmak itu namanya ahmak. Jangan jadi orang ahmak. Siapa orang ahmak? Man mata waladahu wa ja'ala yubki. Jadi kala anaknya mati dia nangis. Anakku mati enggak ada gantinya. Mati nangis dia. Wala yubki ala ma fatahu min Allah azza wa jalla. Dia enggak pernah sedih, dia enggak pernah nangis ketika terputus taatnya dia kepada Allah Subhanahu. Dia nggak pernah sedih, Allah di malam gue gak ngaji, ya kan? Gak ngaji di malam. Waktu gue ngaji, gue gak ngamalin sedikit itu, gue gak ngamalin. Gue ngaji hanya datang bangga dengan pakaian rapi, tapi hati gue gak rapi. Oh ya Allah, nggak nangis. Paham? Itu orang yang bahagia. Ketika dia bisa tadi itu walakin man anfaqa ruh qalil, dia bisa menginfakkannya ruh yang sedikit. Wah, orang bahagia. Yang sedikit yang Allah berikan ruh, yang kita bilang banyak. Wah, hidup itu paling ngopi ngerokok angkat kaki. Udah bogel tuh. Laki kayak kancut doang jalan. Allahu akbar. Ya Allah, malaikat ya Allah. Anjing-anjingan. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar begitu. Jadi biar paham ya. Inti jangan tertipu dengan orang-orang yang dia, sedekah subuh ya, sedekah, benar sedekah, nggak perlu. Inti sedekah siapa? Yang pertama walidain, wal agrab, wal yatama, wal masakin. Orang tua inti dulu, inti sedekah. Inti jangan sedekah orang lain, inti sedekah sama orang lain, Allah. Nggak boleh. Inti mau ke mana nih? Sedekah anak yatim mana nih? Berapa 1 juta? Mak inti nanti kasih gocap, anak monyet. Paham? Makanya belajar apa di Quran nih? Walidain wal akrab wal yatama wal masakin fisabilillah. Orang tua kita dulu, gue mau kumpulin anak yatim mah. Ya. Lu tahu yatim? Ya, yang dia tidak punya ilmu itu namanya yatim. Siapapun dia. Jangan sedih aja anak yatim tolol. Ya, gue yatim. Dari sekarang, ya. Sampai mati gue yatim sekarang. Orang tua nggak ada, babe nggak ada. Ya kan? Yatim. Apa yang disedihin? Bego. Bangun, kau bangkit. Jangan engkau dikasih. Bagaimana engkau memberi? Itulah orang hebat. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh hebat, terbentuk ya manusia yang mulia. Ikutin Nabi Muhammad. Anak yatim. Nah. Kuprek. Gitu kan? Bangun. Tuh, dikasih dari mana? Santunan. Ya, kami tak minta lu sedih banget. Lalu mau kasih orang mau kasih yatim kasih aja. Datengin ke rumah, saat dikumpulin mau ngapain? Nggak baik. Sama itu penghinaan buat anak ya. Yang bilang yatim, nggak orang tuanya. Malu lu nggak punya ilmu, itu malu. Nggak ada babe masih hidup gitu ya. Ini punya Allah Subhanahu. Tuh, itulah orang hebat. Gitu ya. Itu. Jadi siapa orang bahagia? Man anfaqah ruh qalil. Seorang yang bisa ngimpakin tuh. Bisa manfaatkan ruh yang sedikit yang Allah beri. Gitu ya. Itu namanya orang bahagia. Oh. Alhamdulillah. Kan udah otomatis sedikit tuh Allah. Ya, itu dunia akhirat yang dilakukan. Segala waktu, segala rezeki yang dia punya semua keluar semua. Gitu ya. Ya, pertama sedekah walidain. Kedua orang tua. Siapa yang habis orang tua? Wal akrab. Saudara kan? Kandung, temennya baik banget, bodoh. Saudara kandungnya bodoh lagi
kelewatan di pohon pisang, belum makan 5 hari. Didiamin aja si bego. Ngaji di mana? Hah? Ente ngaji di mana? Ente telantarkan saudara kandung inti. Hah? Ente tantang tene ke sono. Ente bener ngumpul orang soleh, tapi ente nggak terbentuk kok amal-amalia soleh. Ente bangga sama dia, itu saudara ente tuh. Congaknya nggak kelar-kelar. Ya, congak bombangan, congaknya astagfirullahaladzim. Ya. Ente nggak kesian, saudara ente. Hah? Ente ngaji di mana? Hargain saudara ente. Ya, sekandung ente keluar dari satu perut. Ya, ente hargain dia. Nih, ketika seorang yang keluar dalam satu perut, dia bisa bercanda, dia bisa saling ngerti. Ini orang yang sholatnya, yang ngajinya bolak-balik, nih ngaji bolak-balik, udah kalah sama dia nih. Dia ngaji bolak-balik tapi nggak diamalin. Ini orang yang sholatnya ribuan tahun, ini kalah sama dia. Kenapa? Rahmatnya Allah tuh nih. Jadi orang tuh masuk surga tuh gara-gara gitu. Ya Allah tuh Allah, malaikat ngiri, setan gedek. Setan sampai kapanpun dia menghancurkan hubungan keluarga, hubungan saudara kandung. Bagaimana cara menghancurkannya tuh setan? Segalanya warisan. Wah, biar musuhan loh. Musuhan, kita nggak sadar padahal orang ruh kita kolil. Ruh kita cuma sedikit. Nah, lah yarin dah, buat lo dah yang banyak. Tuh, gampang gue, ya kan? Lo mau ambil semua silakan. Tuh. Alah, bukan nanti kita kalah, menang kita. Allah kasih yang baik. Udah bisa begitu tuh. Tuh, itu kok diganggu setan tuh. Jadi hubungan keluarga tadi yang tadi dikecil akur segalanya gara-gara warisan. Setan punya mau hancur. Akhirnya tadi ini sipulan yang dua-duanya ini sholat yang di luar luar biasa, sedekahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, kan yang memutuskan tali silaturahim satu perut. Ya, nih sipulan tadi dia kan jauh dari surganya Allah Taala, akan dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh, wal aqarib, saudara dulu. Satu kan? Kandung. Kan mau kemana? Tuh, aneh bikin acara, acara tinggal tim, bego. Inti lihat orang tua inti, udah makan belum orang tua inti? Inti lihat saudara inti. Berapa banyak yang di ngaku kiai, ngaku haji. Kan, terus sudah kosan sini, saudaranya ngojek, sampai mati. Kesian banget, dia kayak, dipanggil kiai. Kayak congklak loh. Ya kan, manfaatin hidup dia, makanya kata kapan nih, makanya belajarlah kitab tasawuf kecil. Apa kata Al-Imam nih yang pengarang daripada Hikam, kitab kecil Tajul Arus. Ya, Al-Imam Arfi Billah, Syekh Al-Imam Ahmad Muhammad Abdul Karim Imam Athaillah Askandari, anallahu yaghfir lahu ma yahrum. Ya. Ini kata beliau, anfaqah ruh galir. Kita bisa ngampakin tuh ruh kita yang sedikit, ya Allah. Ya Allah, sedikitnya waktu, ya Allah, kita bilang banyak. Memberikan manfaat, ya Allah. Ya kan, gara-gara gini, ya Allah. Kenapa ya gue dari dulu gak ngaji di Markoja ya? Kan baru keluar YouTube-nya. Dari dulu kita gak tahu di YouTube. Barunya tahu sekarang. Astagfirullahaladzim. Yang mana tadi itu ya? Aduh. Yang kedua ya? Yang ketiga ya? Wasalisu yang ketiga. Ayat roka ashabesu. Wala ashabu ahada minhum. Salah satu syarat bertakwa. Syarat kita bertakwa. Ayat roka ashabesu. Tinggalin tuh teman-teman. Bukan kita mau tinggalin ngapain-ngapain. Iman gue belum kuat. Bukan gue gak demen melu. Iman gue belum kuat. Baru banget gue tobat. Gue bukan gak mau temenin lu. Ini maaf kata nih. Gue semalam aja baru nonton dilihat di Markoja. Kayak enak banget tuh lagunya. Lagunya. Ngajiannya. Baru banget gue lihat tuh. Kan? Itu. Gue gak mau temenin lu. Gue baru pantian tobat. Pengen banget ngaji. Habis ngaji sedikit ilmu yang dia tahu pengen ngamalin. Ya kan? Anak gue udah 5. Tuh. Ya, kalau anak gue udah 5 kan gue jadi contoh rumah tangga. Lu enak-enak aja belum keluarga. Gue nih punya anak. Gue kan mau nggak boleh temenin lu. Gue stop dulu dah. Gue nggak pakai dulu dah. Tuh katanya si Bulan nih. Dia baru ngaji. Bukan jadi contoh kepala lu rumah tangga. Ya, nanti gue pakai begitu, gue pulang mabok, ntar aku pada mabok semua. Gitu kan? Itu
Gua nggak mau dah. Oke, itu pelan-pelan, itu pelan-pelan. Terus yang kedua, wala ashabu ahadu minhum. Gua bukan mau nggak mau berteman sama lu nih, ya. Gua bukan mau ninggalin lu. Baru banget gua tobat. Ya, itu. Tar lu ya, nih malam ada pengajian nih. Tuh, gua nggak usah ngaji. Tuh, mau gua di sono. Ya, di Bogor jauh banget luar. Gitu. Gue tiap ini gue selalu standby itu, siap setia. Setiap malam Senin, Kamis dan malam Jumat. Iya. Di TikTok makar koja. Akonya enak dia dah. Gitu. Itu kata si Wulan bukan kata aneh gitu. Kan aneh hanya menyampaikan kata si Wulan gitu. Itu baru tobat. Ini baru ngaji alif-alifan. Coba lu bayangin, lu enak bisa ngaji, gue ngaji alif-alifan. Loh, gue lagi belajar segala entar dulu dah. Itu kan? Orang sekarang kadang-kadang kan nyalain. Ada perempuan yang makan es krim, siapa ini? Siapa itu? Yang makan es krim tuh? Oh, Oklin dia. Oklin. Oklin, tahu Oklin. Jangan kau caci maki dia, jangan kau caci maki siapapun. Pelan-pelan. Dilaporin ke polisi. Ntar anak lo begitu loh. Makanya kalau belajar Islam tahu sejarah. Ancemon. Nabi Muhammad susah. Ya Allah, semua kafir Quraisy semua dengan apaan? Makanya Rasulullah SAW diutus ke dunia cuma satu, innama bu'istu liutamima makarimal. Utus Nabi Muhammad ke dunia untuk menyembuhkan akhlak. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis. Sampaikan setelah itu, ittaqullah ittaqun nas. Kama qala Rasulullah SAW. Pulang kata Rasulullah, kalau engkau takut kepada Allah, engkau nggak berani takut kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, engkau harus takut kepada manusia, sayang kepada manusia. Itu mungkin jangan doain. Imam bin Hanbal datang di diskotik, suruh orang kampungnya, ya Imam bin Hanbal, guru Imam Syafi'i, datang dengan santrinya ke diskotik. Sampai di sono, dia pikir orang kampung mau ngancurin ke diskotik. Kecuali harapan orang kampung biar hancur yang diskotik, biar hancur orang bijak. Apa doa di depan diskotik, depan orang-orang yang pada lagi berzina segalanya, bangun angkat tangan baca salawat kepada Bismillah, alhamdulillah, salat pada Rasulullah, berdoa, ya Allah, jangan kau hilangkan kesenangan dia sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir orang, kok ngomong begitu Imam bin Hanbal? Itu hamba Allah. Ya, makanya kalau orang ngaji tuh nggak berani tuh ngomong enggak. Apa kata Rasulullah lagi? Yarhamullah fil ar wa yarhamu man fis sama. Siapa orang kasih sayang makhluk yang di bumi, jangan sok suci anak monyet. Sok suci. Jangan. Makanya dakwah yang benar di Comberan. Masjid kecil. Musola kecil. Di Comberan cari itu kan dakwah. Deketin dia, jangan sampai dia cemplung dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, kasihan siapapun dia, walaupun dia pelacur, siapapun dia itu manusia. Ya kan? Ada itu. Siapa? Apa namanya itu? Apa namanya itu yang komen namanya? Ya, netizen. Begitulah, ya kan? Komennya itu saya ikut komen. Apa kata Rasulullah lagi? Nah, jerenas biainin apin warahmah. Pandanglah seluruh manusia dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu kalau umat Nabi ya. Anda bingung dia bicara baca sholawat, dia ngaji mana-mana. Memandang orang yang jelek itu jelek, nggak boleh. Lu ngaji di mana? Lu makan ketoprak, dia makan ketoprak mungkin banyakan bawang putihnya. Ya. Cabain 1, bawang putih 10, ya tuh. Jadi mulutnya bawang putih, ya kan? Ya, itu yang benar. Jangan siapapun dia. Islam nih. Makanya Islam rahmatan lil. Makna Islam sebenarnya paham gak Islam? Islam maknanya damai. Gak ada tuh orang cacian makian, gak ada. Oh si Fulan ya begini nih. Woi, Fulan. Tuh. Kan yang keren sekarang, yang terkenal baik di Facebook, segala dunia gituan lah. Itu kan yang terkenal. Apaan? Nomor 1 bang? Bangsa. Itu yang terkenal. Kok pengajian orang kenal, kok Pemuda Sebangsa terkenal. Doain aja. Tuh, gue juga suka kok. Namanya laki-laki bego, ya kan?
Walau ustad dia punya nafsu, yang ustad malaikat. Ya, lu sekarang di pengajian nggak ngomong, ya di rumah lu nonton BF Ustad. Itu pasti Ustad, jangan nanggung, jangan munafik, itu Ustad, ya gak? Gitu. Wah, di pengajian bener dia. Wah, Minyak Wangi, Sultan, wah, ame Kijang Kasturi, wah, rapi dah. Di kantongnya bukan Yasin lagi, Quran 30 juz. Quran 30 juz, ya Allah, jalan tuh, Allah Akbar. Baik banget, pulang lama-lama dikit nggak ada orang tuh. Download dah tuh aplikasi XXX ya. Nonton dah itu. Boleh gak? Boleh aja, namanya manusia. Oh, jangan bilang haram. Yang haram ya paham inti. Tadi yang diterangkan Allah, yang diterangkan ba'dul hukama. Apa? Gibah, namimah, kadzib. Itu yang haram, paham? Itu dosa tindak dengan Allah, istighfar selesai. Paham? Istighfar selesai. Oh, jangan lupa habis ngaji nonton bokep. Tinggal istighfar, paham? Tinggal istighfar. Istighfar selesai. Yang penting tinggal punya urusan manusia. Yang lama nanti yaumul hisab, yang lama yaumul mizan, urusan manusia. Makanya ada orang muflis. Apa? Bangkrut. Gila, tiap hari dia nggak nonton BF, kagak deh. Bersih banget. Wah, cakep udah koknya nah. Perbuatannya cakep. Lewat dikit, assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Ya enggak, gua kita selesai, dia tahu lu nggak baik-baik. Lu nyarin, gua demen. Ini hari gua nonton baik, malam gua istighfar. Betul. Tapi lu nggak bisa istighfar, istighfar lu tutup. Apa? Lu urusan manusia. Bangkrut dia. Haji tiap kali bolak-balik tiap tahun. Ya kan? Tiap tahun tuh sampai turun nyangkut. Ya, di pon apa nyangkut, di pon apa itu namanya itu? Pon apa namanya itu? Yang buat obat. Ya. Astagfirullahaladzim, kesek mau balik haji. Aduh, lu mau pulang balik haji. Ya, mau pulang balik umroh, tapi masih gibah, BF, masing namimah, kadzib. Mendingan gua. Di sholat nonton BF. Nah, enakan gue, paham enggak? Gua istighfar sama Allah Taala. Ente jangan munafik, paham? Jangan munafik, biasa aja. Biasa. Ini yang gambaran, ini bukan kata aneh, kata Rasulullah. Ini bukan aneh, kata Allah Taala. Tapi kira gak ada, kata Rasulullah. Jangan nonton BF, nggak ada. Tuh, kata aneh. Astagfirullahaladzim, ya gak? Wah, jam 8, 1 jam ini. Duh. Itu, paham gak ente gitu ya? Itu. Allah Ta'ala gampang. Tapi manusia paling susah. Balik katanya tadi mau plus dia bangkrut. Masuk neraka. Tadi yang masuk neraka, Allah, dia waktu dia nonton BF, Edo nggak tahu dia bisa nonton BF, paling bertobat. Kan nonton doang. Tuh. Dia nggak praktek. Dia kan nggak BO. Ya, cuman mesek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Warobi yang keempat ya sekarang terakhir ya. Ayakuna musta'idan lil maut nadiman ala zambin wa mustaghfiran 5 sabaqa min junubihi mustahidan fi taati rabbi. Yang keempat. Tadi yang ketiga tuh. Ya, tinggalin tuh, jauhin teman-teman tuh yang dibuat jelek mulu, tinggalin pelan-pelan. Ya, bukan gue nggak bawa sahabat nih lo, itu bego banget inti. Karena udah bilang dari tadi. Itu yang ketiga. Itu ini bukan omongan aneh, tapi omongan ba'dil hukama. Balangan omongan orang-orang alim, omongan para waliul. Yang keempat, ayakuna musta'idan. Nih orang yang tobat, musta'idan, ayakuna musta'idan lil maut. Persiapin kematian. Dipersiapin kematian. Ya, nadiman ala zanbin. Dia tobat dengan menyesal dengan segala dosa yang diperbuat. Apa dosa yang diperbuat? Ya Allah, gue pengen datangin sepulan dah. Gue kemarin tuh ada salah sama dia, gue nggak mau urusan gue nanti yaumul mizan, gue nggak mau urusan gue nanti yaumul hisab, ya kan? Gue mau kelarin dia di mana rumahnya dia, gue minta maafin gue, yo datang tuh si Fulan minta maaf, gue mah kali-kali maafin, katanya si Fulan, maafin lo, datang gak bawa apa-apa, ya kan? Lu datang udah lenggang doang, paham? Datang mana-mana inti bawa makanan, inti nggak datang ke rumah saudara, inti bawa makanan, bawa tuh makanan, simbol makanan yang inti bawa, simbol kasih sayang kepada saudara, simbol kasih sayang kepada sahabat, bawa makanan, jangan tangan kosong aja, ya
Kita datang ke rumah dia tuh tamu tengik namanya, bawa makanan. Tuh, ente beli martabak ke, ente beli gorengan ke, apa yang ente bawa? Paham? Nah ente dan dari tamu tadi, ente nggak kena hitop orang jelek. Paling datang ke rumah gue mau makan doang lu, mau ngopi. Paham ini? Ente jadi nggak kena fitnah. Makanan itu simbol kasih sayang. Kemana ente jalan ke rumah temen ente, ke rumah sahabat ente, apalagi ke rumah orang tua ente, apalagi ke rumah guru ente. Ente bawa makanan, entengan. Itu simbol kasih sayang, simbol keberkahan. Pasti ente pulang akan bawa lagi tuh. Ya, makanan yang dibawa tuh masing sisa, ente bawa pulang lagi ke pulang rumah. Aduh, pokoknya kemana ente bawa, kan ente bertamu, kemana ente buat baik, bawa makanan, jangan kosong aja, kosong aja. Ente mau ngaji bawa makanan, ngaji kemana aja? Ente mau ngaji Sat? Tuh, ceritain, bawa makanan buat temen ente. Allahu Akbar. Ente udah ngaji orang-orang baik, ente makan, nggak ngurangin apa yang dia makan ketika dia berbuat baik. Itu nggak ngurangin dengan pemberian ente. Ente bego banget jadi orang. Manfaatin ilmu. Ngaji ente di mana aja, ente bawa makanan, ente bawa rezeki. Tuh baru orang kaya. Bukan sedekah subuh, sedekah majelis. Wah. Apa ada? Oncom busuk. Itu bukan mau kaya. Merubah akhlak yang kurang baik jadi baik. Ruh yang sedikit bagaimana kita manfaatkan ruh. Jadi yang keempat, ayakuna musta'idan lil maut nadiman ala dzanbin wa mustaghfiran lima lamma sabaqa min junubihi mustahidan fi taatillah. Benar-benar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu mempersiapkan maut, bukan persiapkan maut intinya beli kuburan, beli papan, bukan. Itu ada sendiri entar. Ya, tapi perlu juga ente beli juga sebelum ini umur makanya udah ya badan lemes banget dah. Ya, pero nggak ngaceng-ngaceng dah. Gua mati aja dah. Atur pasrah dah. Kita beli kapan buru-buru dah. Beli papan buru-buru, ya kan? Tuh, belikan kebang segalanya kepentingan buat inti mati. Puji, ya. Tuh, ya, maksudnya tadi itu dikatakan tadi musta'idan lil maut nadiman alal jambi, dia mohon ampun kepada Allah taala dengan segala dosa yang dia perbuat, benar-benar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala asal dengan tuntunan ilmu, enggak sekedar lo taat aja dengan tuntunan ilmu agama, dengan ada guru yang ngajarin dia. Siapa aja guru yang ngajarin dia, yang pasti guru ini yang ngajarin dia sanate sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.